Suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar Sudah, jelas, Ibu, Ibu. sudah masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, untuk siswa SKI ini jumlahnya berapa ya? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Berapa teman satu kelasnya jumlahnya? SKI itu ada 96. Ini yang bergabung masih 71. Jadi cukup banyak ini yang belum gabung ini ya. Mungkin ada acara yang lain kali ya. Oke, izin merecord untuk acara siang hari ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum Recording in progress. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Dekanat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita kasih reactionnya dulu lah, biar tambah semangat nih kita untuk membahas soal tryout persiapan uji pengetahuan. Bapak Ibu tahu nggak jadwal UP-nya kapan? Januari. Pertengahan Januari. Kalau nggak salah tanggal Januari. 17. Tanggal 17. 17. Berarti tanggalnya udah dilingkarin ya. Benar? 17, 18. Sudah 16. 6 atau 17, 18. 17, 18. Tanggal penting. Nah, tanggal-tanggal penting yang kemarin juga sudah kita sampaikan ya Bapak Ibu untuk bisa dicatat, di print out, kemudian ditempel di kamar masing-masing atau dilingkari untuk tanggalannya gitu ya. Dan memang dari jadwal nasional kita memang dijadwalkan Desember ini semua program induksi selesai gitu ya, sampai pembahasan soal begitu. Walaupun untuk pelaksanaan uji pengetahuan masih di bulan Januari 2026. Jadi Bapak Ibu memang untuk proses PPG-nya itu melewati tahun ya. Masuk di tahun 2025, lulus di 2026 gitu. Jadi masa PPG-nya kalau secara real dihitung 1,5 bulan, ini Bapak Ibu 1 tahun gitu. Melewati. Oke. Jadi hari ini ada pembahasan soal Bapak Ibu. Nanti untuk tahap berikutnya di bulan Januari itu memang menjadi tugas kami selaku LPTK, ada sinkronisasi data ke sistem UKM PPG. Pastikan Bapak Ibu semua tugas sudah selesai di modul 3. Ya, kalau belum berarti nggak bisa didaftarkan ke UKM PPG. Dan cukup banyak ternyata di angkatan ini tidak bisa kami daftarkan karena memang tidak sampai selesai di LS. Ya, mohon Bapak Ibu tentunya sudah mencek kembali.
Iya, maaf Bapak Ibu. Ini sebenarnya udah di kampus ini. Saya ganti wifi-nya. Tadi pakai Eduroam, sana pakai Yusuka. Jadi keputus-putus. Oke, makanya untuk program induksi kita selesaikan di Desember ini ya Bapak Ibu, karena nanti Januari Bapak Ibu sudah disibukkan dengan UP dan juga UKIN. Nanti untuk UP itu tanggal 17 sampai 18 Januari. Satu hari, satu orang satu hari aja. Kalau nggak dapat tanggal 17 ya dapat tanggal 18. Apakah bisa ganti tanggalnya? Tidak bisa request ya Bapak Ibu, karena itu sudah didaftarkan secara nasional, sudah dijadwal, sudah ditentukan siapa pengawasnya, entah nanti dari UIN Jogja atau dari UIN yang lain, mohon bisa menyesuaikan. Sama halnya yang kita berlakukan pada saat TO. Jadi Bapak Ibu nggak bisa itu, misalnya saya pagi nggak bisa, boleh nggak ikut siang? Ya nggak bisa, karena sistem ya, by sistem namanya sudah ada di jadwal tersebut, jadi nggak bisa dipindah gitu. Oke Bapak Ibu, tentunya di awal di hari ini kita pertama mengucapkan syukur alhamdulillah, puji syukur dari Allah SWT yang telah melimpahkan banyak karunia dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan kembali dengan momen yang berbeda. Kalau kemarin kita ada bedah kisi-kisi untuk SCT dan juga studi kasus gitu ya, ketemu lagi dengan saya untuk masalah PCK. Oke, dan selanjutnya untuk pertemuan kita siang hari ini nanti membahas soal Bapak Ibu yang tugasnya sebenarnya ada Bu Indriani Ma'rifah gitu ya. Namun karena beliau berhalangan hadir, ada acara di Palembang dan kondisi tempat tinggalnya sekarang ini gitu, itu susah sekali sinyal gitu. Makanya di sini saya mewakilkan beliau untuk menyampaikan pembahasan soal untuk yang SKI. Nah, ini PCK Bapak Ibu, ini khusus pedagogical content knowledge. Jadi berkaitan dengan baik itu secara pedagogik maupun yang secara profesional gitu. Modul pedagoginya sudah hatam, modul profesionalnya sudah datang. Nah, ini Bapak Ibu diuji, dievaluasi begitu ya, perpaduan antara dua modul tersebut begitu. Jadi sebenarnya kalau saya bisa katakan Bapak Ibu, untuk soal UPI itu banyak sekali afirmasi. Karena apa? Materinya tuh nggak begitu jawaban pasti gitu, atau malah sulit ya itu ya. Jadi itu secara konseptual, secara teoritis itu tidak begitu ditekankan. Tapi kalau tidak paham secara teoritis maupun konseptual, untuk menentukan pilihan itu juga akan terasa sulit juga begitu ya. Jadi memang perpaduan pemahaman Bapak Ibu dituntut di modul untuk yang profesional maupun yang pedagogik. Untuk PCK ini ada 35 soal. Sekali lagi saya sampaikan, saya tekankan, Bapak Ibu akan diuji pada saat uji pengetahuan itu 65 soal Bapak Ibu, pilihan ganda. 65 soal pilihan ganda itu 35 itu yang PCK, yang 30 itu adalah yang SCT. Kemarin sudah kita sampaikan juga begitu ya, yang SCT sudah kita bahas. Nah, hari ini kita bahas yang pedagogical content knowledge gitu. Itu diberi waktu 120 menit. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku dengan satu soal saja. Gitu ya. Kalau memang merasa sulit 2 kali, 3 kali sudah dibaca tapi tidak nemu jawabannya, tinggal dulu. Nanti warnanya akan berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih ragu-ragu atau dikosongi, berarti nanti memang belum berwarna hijau untuk tanda di sistem gitu ya. Jadi nanti bisa balik lagi ke soal yang belum dijawab atau yang ragu-ragu tadi. Kalaupun Bapak Ibu sudah menjawab tapi dengan ragu-ragu, otomatis jawaban Bapak Ibu sudah terekam. Jadi tidak usah khawatir. Nah, mesti sudah terekam walaupun Bapak Ibu jawab ragu-ragu. Nah, kalaupun nanti masih ada waktu di akhir mau meng-cross check ulang, mengkoreksi begitu ya. Ini sudah betul atau belum, sudah yakin atau belum yang tadi dijawab ragu-ragu, itu bisa balik lagi karena warnanya masih kuning gitu. Tapi walaupun kuning, kalaupun nanti kehabisan waktu juga di akhir, insya Allah sudah terekam gitu Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu sudah siap semuanya? Siap. Allah siap. Ya, Bu, siap. Siap. Siap, Ibu. Siap. Juga yang sopan. Karena Bapak Ibu kan ya cerminan seorang pendidik begitu. Siap, Ibu. Oke, terima kasih Bapak Siap, Ibu. Ibu. Share screen. Kita hanya punya waktu 1,5 jam. Kalau tadi ada pertanyaan ini sampai jam berapa ya, begitu ya. Kali ini kita mulai jam 10.20 kan ya tadi ya. Ya kemungkinan kurang lebih jam apa ya? 12 selesai lah Bapak Ibu ya. Pas makan siang, istirahat, sholat gitu ya. Nanti sudah selesai. Ya, agak putus nyambung ini sinyalnya. Mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Ini saya mau share screen. Oke, kelihatan di layar Bapak Ibu? Iya, kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Alhamdulillah. Kelihatan kecil. Kelihatan tapi kecil. Masa pakai HP atau pakai laptop? Nah, kalau biar kelihatan Pakai lebih HP, Bu. jelas, pakai Bisa, Bu, di pakai Zoom. laptop gitu. Bentar ya. Nah, begini aja. Ini sudah Zoom paling besar nih Bapak Ibu di laptop saya. Nah, ini Zoom lagi kalau 125 nanti nggak begitu kelihatan semua. Mohon maaf Bu, kelihatannya sepotong saja Bu. Masuk Pak. Kelihatan, Nah, Bu. ini kelihatan nih sekarang. Iya, kelihatan, Bu. Alhamdulillah sudah terlihat, Bu. Udah. Nggih, sudah terlihat. Iya, sudah. Kelihatan, Bu, walaupun kecil. Ya kalau pakai HP kelihatan kecil Bapak Ibu, tapi kalau pakai laptop, nah nanti kelihatan lebih besar. Oke Bapak Ibu, ini kami menyajikan karena di template-nya pembuatan soal itu ada satu konten gitu ya. Kontennya apa? Coba cek di modul profesional Bapak Ibu, itu ada materi kondisi Jazirah Arab dan peradaban pra-Islam ya. Nah, kemudian indikator berbasis TPACK-nya adalah disajikan deskripsi materi tentang kondisi dan peradaban Jazirah Arab pra-Islam, dan Bapak Ibu diminta untuk menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kisi-kisi kaitannya dengan SJT dan juga PCK kemarin juga sudah kami sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini menyesuaikan dengan kisi-kisinya. Kata kunci yang bisa ditangkap di soal nomor 1 ini adalah kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran di ranah sikap. Ini yang perlu Bapak Ibu garis bawahi begitu ya. Bagaimana nanti soal yang berkaitan dengan indikator ini itu nanti jawabannya adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran dalam ranah sikap. Itu. Tentunya kaitannya dengan deskripsi soalnya itu adalah kondisi peradaban Jazirah Arab pra-Islam gitu ya. Ini juga menjadi kata kuncinya. Kemudian indikator yang tujuannya adalah peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Walaupun tidak harus semua, Bapak Ibu bisa salah satu. Kalaupun ada ranah sikap, nanti ditujukan dengan adanya akhlak mulia juga bisa. Nah, ini Bu, bisa maaf. menangkap. Gimana Pak? Tampilannya sepotong. Kalau yang lain bagaimana? Sudah, Bu, alhamdulillah. Sama Bu, hanya sepotong. Sama Bu, hanya sepotong, Iya, Bu. tulisannya Cuma berbeda. atasnya doang, Bu. Cuma Iya, jadi jangan kelihatan ulang atasnya lagi doang. mawon Bu. Iya, Bu, ini hanya sepotong saja. Saya screen ulang. stop.
Kalau ini? Nah, sudah Bu, sudah kelihatan. Sip, Bu. Udah. Jelas. Siap, kalau ini sudah jelas ya. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Nah, ini adalah indikator di kisi-kisi yang kemarin juga sudah dibahas Bapak Ibu. Nah, perlu kami menyampaikan disclaimer. Jadi kami tidak akan membagikan file soal Bapak Ibu. Jadi file soal ini mengkhawatirkan untuk menjerumuskan Bapak Ibu untuk hanya memahami satu soal saja atau satu jenis soal saja. Jadi Bapak Ibu kita bahas aja soalnya karena ini adalah bagian ijtihad kami begitu ya selaku LPTK menginterpretasikan kemudian ya menginterpretasikan atau mengejawantahkan dari kisi-kisi untuk kami wujudkan dalam sebuah soal gitu Bapak Ibu. Jadi tentunya ini bukan bocoran, bukan juga kami mencontoh yang ada di panitia nasional, kami tidak tahu sama sekali. Jadi ini benar-benar penulis soalnya adalah kami tunjuk yang memang memiliki keahlian di bidang tersebut gitu ya. Kaitannya dengan SKI dan juga tentunya dari bidang pendidikan atau dari sisi ilmu pedagogiknya gitu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk file soal tidak bisa kami bagikan. Oke, begitu Bapak Ibu, kita langsung ke bagian soal. Jadi untuk mewujudkan soal dari indikator kisi-kisi tadi, contoh soalnya seperti ini. Seorang mahasiswa PPG diminta mengevaluasi rumusan tujuan pembelajaran berikut. Peserta didik dapat menjelaskan perubahan budaya masyarakat Arab setelah datangnya Islam. Dosen menekankan bahwa tujuan pembelajaran harus mengarah pada penguatan iman, takwa, dan akhlak. Manakah revisi tujuan pembelajaran ranah sikap yang lebih sesuai? Apakah A. Peserta didik terbiasa menghafalkan kondisi peradaban Arab pra-Islam? Atau B. Peserta didik meneladani nilai moral Islam dengan meninggalkan perilaku tercela yang berkembang di Arab pra-Islam? Atau C. Peserta didik mampu menyajikan ringkasan tentang kehidupan bangsa Arab sebelum Islam jelas dan sistematis? Atau D. Peserta didik membandingkan budaya Arab pra-Islam dan pasca Islam? E. Peserta didik menjelaskan sebab-sebab kemunduran peradaban Arab pra-Islam. Tentunya Bapak Ibu ketika mempelajari kaitannya dengan ranah sikap yang paling sesuai pilihan jawaban A, B, C, D atau E Bapak Ibu. Iya Bu. B. Ya, B. karena yang untuk A itu hanya apa indikatornya menghafalkan. Ini yang nggak mungkin ya. Kemudian yang C hanya menyajikan ringkasan, ini juga ranah kognitif ya Bapak Ibu ya. Kemudian membandingkan itu juga sebenarnya tingkatannya sudah lebih tinggi lagi menganalisis begitu, tapi bukan pada ranah sikap begitu. Apalagi hanya menjelaskan sebab-sebabnya. Gitu. Yang berkaitan dengan ranah sikap itu ada di meneladani nilai moral Islam gitu. Ini yang paling tepat. Sangat mudah ya Bapak Ibu ya, insya Allah ya, tidak ada kesulitan untuk bisa memilih jawaban yang paling tepat di antara jawaban-jawaban yang lain. Karena yang ditanya di sini adalah, sekali lagi, tentang apa Bapak Ibu? Ranah sikap gitu. Oke, sudah. Itu harus bisa membaca satu soal, satu kali membaca, langsung bisa menemukan jawabannya, waktu Bapak Ibu akan sangat cukup sekali. Gitu ya. Tapi kalau tidak fokus di awal gitu ya, masih merasa nervous sehingga membacanya harus sudah dibaca sekali tapi jadi nggak paham misalnya, boleh ada kesempatan satu kali lagi. Kalau setelah itu nggak paham, tinggal aja dulu begitu ya, untuk mengerjakan soal yang lain, biar waktunya cukup Bapak Ibu. Oke, sekarang untuk soal yang kedua. Guru ingin memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang dirumuskan tidak hanya mengarah pada reproduksi pengetahuan, tapi juga
tadi menciptakan solusi baru berdasarkan pemahaman sejarah dakwah Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Nah, yang ditanyakan adalah tujuan pembelajaran. Oke, rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang paling sesuai, Bapak Ibu. Ini kata kuncinya. Jangan coret-coret ya, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Tidak mengganggu yang lain. Oke. Nah, sekarang yang menjadi kata kuncinya di soal ini adalah ranah pengetahuan, Bapak Ibu. Apakah A, merancang strategi dakwah alternatif yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern? Apakah B, menghafalkan peristiwa, tokoh, tempat-tempat penting? Apakah C, menceritakan kembali kisah perjuangan Nabi? Atau D, menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya? Atau E, menguraikan kronologi dakwah Nabi? Nah, kalau ini semuanya ranah pengetahuan nih. Nah, yang paling tepat menciptakan solusi baru. Nah, ini juga menjadi kata kunci begitu ya. Nah, yang mana yang sesuai begitu ya. Untuk rumusan tujuan pembelajaran pada ranah pengetahuan. Menurut Bapak Ibu yang mana? A. Ya, karena di sini apa? Dengan mengambil inspirasi dari strategi dakwah Nabi Muhammad sebelum hijrah. Jadi merancang strategi dakwah alternatif baru kan itu ya. Kalau untuk menghafalkan, menceritakan kembali, menyebutkan, menguraikan, nah itu tidak mengandung sesuatu hal solusi yang baru begitu ya, kaitannya dengan pemahaman sejarah dakwah Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Berarti yang A ya Bapak Ibu ya. Wah, berarti jawabannya udah betul semua nih Bapak Ibu. Yang SKI berarti semuanya passing grade ya. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau untuk yang tahun sebelumnya memang SKI itu lulus 100% Bapak Ibu. Amin Gitu amin. ya. Memang lulus semuanya gitu. Oke, berikutnya untuk nomor 3. Indikatornya adalah atau langsung soalnya saja ya dan kita tangkap kata kuncinya. Pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, guru menyajikan materi tentang sistem pemerintahan masa Abu Bakar As-Siddiq. Guru ingin merumuskan tujuan pembelajaran ranah keterampilan. Gimana, Bu? Ini soalnya ini besok di-share enggak? Nanti di-share enggak? Berarti tadi Nanti ketinggalan bahas ya informasinya ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi tidak ada kami share soal dan tidak boleh difoto-foto Bapak Ibu. Belajarnya adalah melalui kisi-kisi aja. Gitu ya. Untuk nomor 3 ini Bapak Ibu kata kunci adalah di ranah keterampilan ya. Itu ranah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga ini yang ditanya adalah ranah keterampilan. Menekankan apa sih? Pengembangan melalui kerja kelompok. Oh, ada kata kuncinya lagi nih, kerjaan pembelajaran keterampilan yang sesuai dengan kata kunci itu yang mana? Apakah membuat laporan tertulis, menyusun peta konsep, menyajikan analisis kebijakan, atau merancang proyek diskusi kelompok, atau menceritakan ulang kisah perjuangan. Yang mencakup keduanya ya. Kalau yang A, Yang C. C itu juga merancang nggak ada proyek. keterampilan. Tapi kalau kelompok, nah itu adalah yang D, betul. Yang D ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika membaca soal juga harus yang komprehensif, menyeluruh semuanya. Ditangkap nih kata kuncinya yang diminta apa. Tidak hanya ranah keterampilan aja, tapi juga ada sisi kerja kelompoknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yes. Gampang ya kalau dibahas kayak gini ya. Nah, insya Allah nggak bingung. Dan insya Allah. Alhamdulillah. Berikutnya nomor 4. Untuk lebih mempermudah Bapak Ibu dan lebih cepat lagi ketika menjawab soal yang memang
pernyataannya itu panjang, apalagi kan soal HOTS ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dibaca dulu itu adalah yang ininya dulu, soalnya. Misalnya yang diminta soalnya tuh apa sih? Indikator tujuan pembelajaran ranah sikap. Oh, ini balik lagi nih nomor 4. Yang ditanya adalah ranah sikap. Baru kita baca untuk yang di pernyataan di atas. Oke. Baca pelan-pelan, enjoy, jangan tegang dan jangan terburu-buru. Usahakan sekali membaca langsung bisa paham, gitu ya. Ketika membahas teori masuknya Islam ke Indonesia atau dalam teori Persia, guru mengkaitkan materi dengan tradisi budaya yang masih hidup di masyarakat. Tujuannya agar peserta didik tidak hanya mengetahui asal-usul teori, tetapi juga menumbuhkan penghargaan terhadap tradisi Islam yang telah berakulturasi dengan lokalitas. Nah, ini berarti adalah ini Bapak Ibu. Ini kata kuncinya dan di ranah sikap. Nah, pilihannya A, B, C, D atau E untuk nomor 4 ini. Menunjukkan sikap menghargai, menganalisis bukti arkeologis, menyusun tabel perbandingan, mempresentasikan, atau mampu mendeskripsikan perjalanan. Nah, sebenarnya Jawabannya kalau A, udah Bu. ada A, ya Bu, ranah A. sikap, berarti ya Sikap. ada kata Sikap sikap menghargai. menghargai, begitu ya. Berarti betul semua kemarin ya Bapak Ibu ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Kalau yang lain menganalisis, menyusun, mempresentasikan, mendeskripsikan itu ada ranah kognitif. Kalau mempresentasikan bisa ranah keterampilan juga. Tapi kalau yang paling tepat untuk sikap adalah yang betul. Oke, berikutnya nomor 5 Bapak Ibu. Soalnya langsung aja dulu gitu ya. Indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan. Berarti kata kuncinya adalah ranah pengetahuan. Nah, yang mana ranah pengetahuan? Apa sih yang ditanya tentang ranah pengetahuan? Ini dalam pembelajaran SKI, guru menekankan sistem pemerintahan dinasti Ayyubiyah yang mengembangkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Tujuannya agar peserta didik dapat berpikir inovatif. Oh, ini kan kata kunci ya. Dengan mengambil inspirasi dari model pemerintahan yang pro pada pendidikan. Nah, ranah pengetahuan. Ngapain yang bisa dilakukan siswa untuk ranah pengetahuan sesuai dengan indikator tujuan pembelajarannya adalah apakah menyalin kembali catatan, berpikir inovatif ya, menjelaskan secara lisan, menyebutkan daftar tokoh, membuat ringkasan sederhana, atau merancang gagasan inovatif Merancang tentang inovatif. pengembangan. Iya. Merancang inovatif. Ya, merancang gagasan inovatif. Yang E. Mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Izin Gitu. dulu Jadi sebentar, Bu. Mohon maaf, izin dulu kenapa? sebentar. Ini saya mau anak-anak ini ribut sekali. Mohon maaf, izin sebentar saja. Ya silahkan Bu, nggak apa-apa. Udah nggak usah izin. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk nomor 5 sudah ketemu jawabannya adalah yang E. Kemudian yang nomor 6, guru SKI sedang menyusun rencana pembelajaran dengan materi kondisi Jazirah Arab pra-Islam dengan pendekatan problem based learning. Nah, ini sudah mulai dari sisi pedagogiknya ya. Ditanya kaitannya dengan PBL Bapak Ibu, ini kata kunci. Dalam perencanaan, guru menekankan analisis kehidupan keagamaan bangsa Arab yang masih bersifat animisme dan politisme. Ini di materi profesional ada ya. Nah, tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan struktur keilmuan dan karakteristik peserta didik adalah, nah ini yang menjadi kata kuncinya. PBL, materinya tentang animisme, politeisme, yang ditanya adalah struktur keilmuan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, apakah A, B, C, D, atau E jawabannya? Yang C, Bu. C, Bu. Problem. Menganalisis faktor penyebab. Ya, kalau hanya menyebutkan itu tidak sampai problem based learning ya. Menyalin kembali apalagi
Nah, yang paling tinggi dari kemampuan dari pilihan jawaban ini adalah menganalisis, begitu. Gitu ya, berarti yang C, Bapak Ibu. Oke. Menganalisis faktor penyebab munculnya praktek penyembahan berhala dalam masyarakat Arab pra-Islam. Ini yang paling sesuai. Menganalisis. Karena problem ya Bapak Ibu ya. Kalau menyebutkan nama, menyalin, menguraikan saja atau membuat daftar itu nanti nggak sampai ke problem based learning begitu. Jadi yang menganalisis faktor penyebab itu kan biar tahu penyebab persoalannya itu apa begitu. Makanya yang tepat adalah yang C. Oke. Keren semua jawabannya betul. Sampai ke nomor 7. Sekarang sudah masuk apa Bapak Ibu? PJBL. Oh, ini langsung ketemu kata kuncinya. Materinya apa? Tentang kondisi sosiokultural masyarakat Madinah prahijrah. Peserta didik diberi proyek untuk mengkaji konflik antara suku Aus dan Khazraj serta dampaknya bagi kehidupan sosial. Nah, rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan struktur keilmuan dan karakteristik peserta didik, tapi yang PJBL ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan PBL, kalau sekarang PJBL. Berarti kuncinya apa untuk Bapak Ibu bisa menjawab soal-soal dengan jenis seperti ini? Konsep teori tentang PBL, PJBL, indikator apa saja yang dimaksud dengan PJBL dan PBL itu harus Bapak Ibu kuasai gitu ya. Terlepas materinya apa gitu ya, yang penting Bapak Ibu menguasai secara teoritis dan konseptual tentang PJBL dan PBL. Nah, kalau yang project based learning mana? Untuk menjawab soal nomor 7 ini, apakah A, B, C, D, atau E? Yang B. B. Nah, kenapa B? Kan merumuskan tujuan pembelajaran. Menganalisis Ya, merumuskan ya. Merumuskan kan berarti menganalisis. Menganalisis, betul. Nah, ini menganalisis faktor penyebabnya. Sesuai ya Bapak Ibu ya. Kalau yang lainnya hanya menyebutkan, menyalin, menceritakan, membuat daftar singkat. Nah, itu belum sampai pada ranah struktur keilmuan atau rumusan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan struktur keilmuan dan karakteristik peserta didik. Oke. Berikutnya nomor 8. Ini materinya tentang Khulafaur Rasyidin ya, Bapak Ibu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, Bapak Ibu harus paham kaitannya dengan DBL. DBL itu apa? Masih ingat? Jadi ada pelatih ya, Pak Tuan. Bukan discovery based learning ya, tapi apa? Differentiated based learning. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini soalnya adalah menanyakan tentang rumusan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan evaluasi tersebut. Wah, apa itu evaluasinya? Kita baca di bagian soal ya. Seorang guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan meminta peserta didik menemukan sendiri nilai kepemimpinan Abu Bakar. Nah, ini juga menjadi nanti dalam menjaga keutuhan umat setelah wafatnya Nabi. Guru ingin menyesuaikan hasil evaluasi dengan karakteristik peserta didik SMA. Nah, ini tentunya karakteristik peserta didik di setiap jenjang itu memiliki perbedaan gitu ya. Nah, ini yang ditanya adalah karakteristik peserta didik SMA yang sedang mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jawaban yang tepat apakah A, B, C, D, atau E, Bapak Ibu? A. Iya, A ya. Jadi menganalisis juga, tidak hanya menyebutkan, tidak hanya menyalin, tidak hanya menceritakan, ataupun hanya membuat daftar singkat. Jadi lebih ke menganalisis. Gitu. Ini yang keluar kemarin pada saat TO ya Bapak Ibu ya. Kan ada 2 kali TO, berarti ada 2 paket soal yang kita ujikan. Cuma kemungkinan tidak urut, tapi lebih ke acak gitu ya. Mungkin nggak urut seperti ini. Oke, kita sampai ke soal nomor 9. Masih kuat ya Bapak Ibu ya, dengar suara saya ya. Oke, sebentar.
Ini harus Bapak Ibu coba bisa mute all. Oke, saya mute all semua ya. Ya, biar tidak mengganggu yang lain. Ya, Bapak Ibu merasa tidak berbicara, tapi kalau lingkungan Bapak Ibu ramai itu bisa masuk ke speaker. Jadi mengganggu peserta yang lain itu. Ketika suara itu keluar dari satu sumber suara, itu juga akan terdengar di seluruh peserta yang ada di Zoom ini, Bapak Ibu. Oke, kami lanjut ke nomor 9, gitu ya. Yang ditanyakan di nomor 9 adalah alur materi ajar yang paling logis. Oh, seperti apa? Soalnya adalah ini. Seorang guru SKI merencanakan materi ajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ini jadi kata kunci. Ia ingin menyusun alur pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa SMA. Kemungkinan yang dimaksud adalah madrasah aliyah ya, Bapak Ibu sama aja. Yang cenderung berpikir kritis dan membutuhkan contoh nyata. Nah, seperti apa? Apakah jawabannya A, B, C, D, atau E yang sesuai dengan permintaan soal ini? Yang E. Yang E. Kenapa yang E? Karena Kalau Menjelaskan. berpikir kritis, ya betul. Kalau yang berpikir kritis tidak hanya menggambar bagan, atau membacakan saja, apalagi menyalin, menyebutkan, tapi menjelaskan upaya kodifikasi, tentunya mengkaitkan dengan pentingnya dokumentasi ilmu dan membimbing siswa menganalisis manfaatnya bagi perkembangan peradaban. Jadi kalau untuk pilihan A, B, C maupun D itu masih hanya dalam satu ranah aja ya Bapak Ibu ya. Hanya yang atau malah 2 ranah. Kalau yang A itu satu ranah aja menggambarkan bagan singkat. Kalau yang B ini membacakan atau menugaskan, hanya sebatas itu aja begitu ya. Kalau yang C menyalin penjelasan dan menuliskan kembali. Jadi tidak ada proses berpikir kritisnya gitu. Apalagi hanya menyebutkan nama sahabat sesuai pilihan D ini meminta menghafalkan saja juga kurang sesuai. Jadi yang memang disesuaikan dengan berpikir kritis gitu ya. Ini juga jadi kata kunci ya Bapak Ibu ya. Alur materi ajar yang paling logis untuk kondisi dari soal nomor 9 ini adalah yang E. Menjelaskan, walaupun hanya menjelaskan di awal, tapi ada ini mengkaitkan gitu ya. Pentingnya dokumentasi ilmu karena kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Kemudian ada juga membimbing siswa menganalisis manfaatnya. Ini juga proses untuk berpikir kritis. Begitu ya Bapak Ibu ya, semoga bisa semakin mudah lah untuk memahami soal-soal jenis-jenis soal seperti ini, begitu. Oke, nomor 10. Ini tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, Asia Tenggara, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Yang ditanyakan adalah alur materi yang paling sesuai dengan pendekatan tersebut. Seorang guru SKI menggunakan deep learning. Oh, ini sudah pada deep learning ya Bapak Ibu ya. PBL sudah, PJBL, kemudian DBL. Sekarang deep learning gitu ya. Nah, dalam deep learning ini pembelajaran materi sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara, guru tidak hanya menekankan pada penguasaan fakta, tetapi juga mendorong siswa menemukan pola. Wah, kalau sudah menemukan ini berarti sudah di tingkatan yang lebih tinggi lagi ya Bapak Ibu ya, menemukan pola penyebaran Islam. Nah, seperti apa alur materinya yang paling sesuai? Apakah pilihan A, B, C, D, atau E? C. Nomor Yang 10 C. ini Yang C, Bu. Bu. yang C ya. Bu, Oke. iya. Pola berarti mengkaitkan data fakta Mengkaitkan data dengan fakta. analisis jalur perdagangan, interaksi, budaya. Iya, karena di akhir ini juga sudah ada kesimpulannya begitu ya. Itu menemukan pola penyebaran. Kalau yang lainnya kurang komprehensif lah. Kalau ini hanya menyajikan urutan tahun gitu ya. Nah, itu kurang pas gitu.
menyampaikan nama saja atau memberikan rangkuman, mengajarkan definisi. Jadi Bapak Ibu harus bisa menemukan jawaban yang komprehensif yang diminta dari soal. Oke, sambil saya sedikit istirahat karena dari tadi sudah banyak bicara. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas, berarti bisa kita lanjut lagi ya. Walaupun nanti misalnya waktunya tidak mencukupi, tidak harus semuanya dibahas Bapak Ibu, begitu ya. Yang penting Bapak Ibu sudah mengetahui seperti apa pola-pola soalnya dan bagaimana cara untuk menjawabnya, begitu. Kalau bisa kita simpulkan dari soal nomor 1 sampai nomor 10 tadi, itu ya, ada kaitannya dengan sisi pedagogik, pendekatan pembelajaran yang sudah dipelajari Bapak Ibu di modul pedagogik ya. Jadi ada PBL, Problem Based Learning, Project Based Learning, Differentiated Based Learning, ada Deep Learning juga gitu. Kemudian kaitannya dengan modul profesional itu juga kaitannya dengan materi-materi. Ya walaupun tidak begitu mengukur penguasaan materi yang ada di modul profesional, hanya saja kalau tidak ada pengetahuan itu pun juga tidak mudah untuk menjawab soal. Jadi memang ini jenis soalnya Bapak Ibu perpaduan antara ya modul profesional dan modul pedagogik. Begitu pula dengan modul yang ketiga tentang pengembangan perangkat pembelajaran karena kaitannya dengan perumusan tujuan pembelajaran, alur materi ajar dan lain sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perpaduan antara 3 modul yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu semua. Kita lanjut nomor 11. Kaitannya dengan sistem pemerintahan Islam dinasti Ayyubiyah dan faktor penyebab keruntuhannya. Ini yang ditanya adalah alur materi ajar yang paling tepat Bapak Ibu. Kita lihat di penjelasan soalnya. Guru melaksanakan model pelayanan konseling untuk mengajarkan faktor melemahnya militer dinasti Ayyubiyah. Peserta didik diarahkan untuk tidak hanya mengetahui fakta sejarah, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kata kuncinya adalah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari secara kontekstual gitu ya. Nah, apakah A, B, C, D, atau E Bapak Ibu yang paling tepat? D. D. B, C. D, Bu. Ya Ibu. Karena D, di Bu. bawahnya ini ada ya Bapak Ibu ya. Dan membimbing siswa menerapkan sikap disiplin dalam kegiatan belajar. Itu. Jadi ada pengkaitannya dengan perilaku siswa sehari-hari. Kalau yang lainnya ya hanya sekedar kognitif saja gitu. Itu sih. Oke, Bapak Ibu sudah oke. Berikutnya yang nomor 12. Bisa kita lebih percepat ya, biar nanti juga terbahas semua. Ya boleh Bu. Seorang guru melaksanakan P5 dengan tema mandiri. P5 itu apa? Profil pelajar Pancasila ya. Tujuannya adalah agar siswa dapat melatih tanggung jawab pribadi dalam kegiatan belajar sehari-hari. Nah, pengembangan materi ajar yang tepat, apakah memberikan daftar definisi kemandirian, menyajikan catatan tentang tokoh, karena ini apa sih kata kuncinya? Tanggung jawab pribadi. Pribadi. Dan juga mandiri. D. D, membuat jadwal belajar pribadi. Pribadi, Karena mengkaitkannya tanggung jawab. dengan nilai kemandirian Tanggung jawab dan kemandirian. evaluasi hasil penerapan jadwal tersebut. Iya, yang D ya Bapak Ibu ya. Kalau ini menjawab semua yang diminta dari soal. Oke, jadwal pribadi, nilai kemandirian, mengevaluasi hasil penerapannya. Oke, nomor 13. PPRA. Bapak Ibu juga harusnya tahu ya. Apa itu PPRA? Profil pelajar rahmatan lil alamin. Dalam soal ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan PPRA, guru mengajarkan tema toleransi antar umat beragama. Guru mengundang siswa untuk berdiskusi tentang keberagaman agama di Indonesia.
Guru menampilkan kasus persahabatan antara siswa muslim dan non-muslim yang saling menghormati perbedaan. Guru mengajak siswa menganalisis manfaat toleransi bagi persatuan bangsa dan mengkaitkannya dengan ajaran Islam yang penuh kasih sayang. Soalnya adalah pengembangan materi ajar yang paling sesuai kaitannya dengan toleransi antar umat beragama ya Bapak Ibu ya. Ini kata kuncinya, ini belum Yang ditandai. Oke. Manfaat toleransi. Nah, ini harus tahu ini peserta didik ya. Tuh, yang mana? Yang sesuai? Yang B. BMP. Nomor yang B, 13. nilai toleransi Iya, dalam Islam. Iya. betul. Kata kuncinya ada di sini, kemudian mengkaitkan dengan kasus persahabatan lintas agama, membimbing, menerapkan sikap saling menghargai. Kalau yang lainnya masih hanya sebatas kognitif aja ya Bapak Ibu ya. Oke, karena toleransi kaitannya dengan sikap ya, tidak hanya secara kognitif gitu. Karena memang di sini untuk bisa mengkaitkan, jadi harus bisa menemukan kaitan tersebut. Oke, nomor 14. Kaitannya dengan nilai-nilai Islam, agama yang moderat, konsep wasatiyah. Nah, ini kan juga sudah dipelajari oleh Bapak Ibu semua. Pertanyaannya adalah dalam kegiatan pembelajaran di kelas, seorang guru SKI mengkaitkan materi dengan moderasi beragama dengan kasus nyata di masyarakat. Guru menampilkan berita mengenai konflik sosial akibat perbedaan pandangan keagamaan. Guru mengajak siswa menganalisis faktor penyebab konflik. Ini penyebab konflik. Ini menjadi kata kunci. Kemudian menghubungkannya dengan nilai Islam sebagai agama moderat menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Seperti apa? Guru berharap siswa mampu mengambil sikap yang sesuai dengan ajaran Islam wasatiyah. Berarti sikap ya Bapak Ibu ya. Apakah A, B, C, D, atau E? A. A. Yang A. A. 14. Jelaskan prinsip keadilan dan toleransi Islam. Menjelaskan, mengkaitkan, dan membimbing merancang solusi damai berdasarkan nilai moderasi. Ini juga bisa sebenarnya gitu ya, tapi tidak secara komprehensif untuk menjawab soal yang ada. Hanya menghafalkan semua dalil, tapi tanpa mengkaitkan kan gitu ya. Kalau ini menyalin aja, menuliskan saja, dan hanya menyalin tabel itu. Kalau ini sebenarnya tanpanya hilang, tapi merefleksikan itu bisa saja begitu ya. Karena sesuai dengan konteks ini, tapi ini ada kata tanpa. Berarti Bapak Ibu juga harus detail ya dalam membaca soal. Oke, lanjut nomor 15. Dalam praktek di masyarakat, siswa diminta mengamati kegiatan lintas agama seperti kerja bakti bersama dan perayaan kebudayaan lokal. Guru menekankan bahwa kegiatan ini menunjukkan Islam sebagai agama moderat yang menekankan kerukunan, saling menghormati, dan toleransi. Guru ingin siswa menilai alasan pentingnya mengajarkan nilai-nilai wasatiyah dalam pembelajaran agar peserta didik mampu mengambil sikap bijak dalam interaksi sosial. Pertanyaannya adalah pengembangan materi ajar yang tepat untuk menilai alasan implementasi moderasi beragama. Oke, menilai alasan implementasi moderasi beragama. Kali ini kan jelas ya, menekankan kerukunan, saling Yang C, menghormati, menjelaskan dan prinsip toleransi. Islam. Yang C. Ya, menjelaskan prinsip ini. Ya, jadi menjelaskan, prinsip menekankan, mengkaitkan, membimbing, nah, dan menilai alasan pentingnya nilai moderat secara kritis, gitu ya. Ini yang paling mencakup semua yang diminta dari soal ini, begitu. Kalau yang lainnya, belum komprehensif ya, Bapak Ibu. Oke, ini sudah sampai nomor 15. Alhamdulillah. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu yang memang nilainya kemungkinan masih ada di bawah passing grade,
itu sebagai pemacu motivasi ya. Jangan terus down, terus nggak mau belajar. Nah, itu malah kebalik. Jadi silahkan untuk yang masih di bawah 75 itu sebagai pemacu motivasi dan hasilnya sebenarnya sudah ada atau perlu kami tampilkan Bapak Ibu? Enggak ya? Boleh, Bu. Biar jadi catatan. Oh, boleh. Nah, itu jadi catatan Bapak Ibu yang nantinya Bapak Ibu biasanya gitu ya, beberapa kali kami melakukan tryout itu ketika tryout memang nilainya rendah gitu. Tapi insya Allah ketika UP karena sudah terlatih dengan soal-soal yang kami berikan itu akan mempermudah Bapak Ibu pada saat UP. Karena apa? Ya, kebanyakan yang memberikan respon dari mahasiswa itu soal UP itu tidak sepanjang yang ada di soal TO begitu. Jadi ya sudah dipersulit di awal, insya Allah akan dipermudah berikutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Amin. kalaupun yang belum passing grade itu jangan malah melemahkan motivasi, tapi lebih menguatkan motivasi untuk terus belajar Bapak Ibu. Oke, nanti cobalah kita buka untuk datanya ya. Tapi kita lanjutkan dulu sampai nomor 20. Oke, Bapak Ibu kita masuk ke nomor 16. Kita membahas lagi kaitannya dengan PBL nih. Masuk lagi ke PBL. Memang gitu ya Bapak Ibu, jenis soalnya kita sesuaikan dengan kisi-kisi karena memang perpaduan dari 3 modul tersebut. Pertanyaannya adalah, dalam pembelajaran SKI, dosen menghadirkan permasalahan. Mengapa bangsa Arab pra-Islam disebut sebagai masyarakat jahiliyah, meskipun mereka memiliki tradisi sastra yang maju? Dosen menekankan kepada mahasiswa calon guru bahwa PBL harus muncul atau memunculkan keterlibatan siswa dalam menemukan paradoks peradaban agama pra-Islam antara kemajuan seni bahasa dan kelemahan moral sosial. Nah, ini juga perlu pemikiran yang kritis ya untuk bisa menjawab pertanyaan ini gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah rancangan pembelajaran berbasis masalah yang paling sesuai. Apakah A, B, C, D atau E, Bapak Ibu? C. 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 C ya. Kasus tentang Tidak hanya kemajuan membuat sastra. daftar penyair, menugaskan, menyalin atau menyajikan ringkasan, tabel, Iya. tapi memberikan kasus. Kasus ini memang problem based learning gitu ya. Siswa diberikan permasalahan problematik yaitu kasus gitu. Menganalisis penyebabnya dan merancang solusinya. Oke, sudah, dan apalagi ini berbasis moral sudah ada ya. Sekarang nomor 17 Bapak Ibu. Dalam pembelajaran SKI, guru menyajikan kasus Nabi Muhammad bersama para sahabat menghadapi tekanan keras di Mekah hingga akhirnya melakukan perjalanan hijrah ke Yasrib. Bagaimana cara menjelaskan kepada peserta didik bahwa hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, melainkan strategi untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Guru menekankan perlunya PBL, berarti problem based learning ya Bapak Ibu ya, agar siswa meneliti permasalahan sosial dan politik di Mekah yang mendorong lahirnya strategi hijrah. Rancangan pembelajaran berbasis masalah yang paling tepat, itu yang mana Bapak Ibu? Nomor 17. Yang paling komprehensif untuk menjawab soal ini adalah yang C ya. Tidak hanya membaca teks, merangkum isinya, atau meminta membuat waktu kronologis urutan peristiwa, memberikan soal latihan, apalagi membuat ringkasan, tapi juga mengidentifikasi masalah sosial politik. Karena PBL problem, berarti harus ada masalahnya ya Bapak Ibu ya. Mendiskusikan dampaknya, menarik kesimpulan makna hijrah sebagai strategi perubahan. Oke. Seperti itu, sudah bisa dimengerti insya Allah ya. Kalau untuk dari sisi profesional seperti ini Bapak Ibu sudah sangat menguasai saya kira. Tapi untuk menganalisis soal-soal seperti ini memang butuh pendalaman gitu ya Bapak Ibu. Oke, nomor 18. Dalam pembelajaran tentang wafatnya Umar bin Khattab, dosen menekankan pentingnya mengkaitkan nilai-nilai kepemimpinan dengan realitas sosial modern. Oh, ini sejarah tapi juga dikaitkan dengan realitas modern ya Bapak Ibu ya. Realitas sosial modern. Mahasiswa diminta menyusun rancangan pembelajaran berbasis masalah berbantuan teknologi. Ditambah lagi TPACK ini.
iya kan? Berbasis masalah, berbantuan teknologi yang mendorong siswa berpikir kritis. Oh, tambah lagi. Ini harus komprehensif juga nih. Nah, langkah rancangan PBL yang paling tepat itu yang mana Bapak Ibu? Yang E. A, B, Mahasiswa merancang pembelajaran berbasis studi iya. kasus. Yang E. Studi kasus. Karena PBL ya, menggunakan aplikasi, itu yang teknologi, aplikasi interaktif. Aplikasi internatif. Atau berpikir kritisnya ngapain? Mengevaluasi. Mengevaluasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menyesuaikan 3 kata kunci, di jawaban juga ada kata kunci. Kalau yang lainnya, ini juga ada timeline digital loh, tapi nggak ada berpikir kritisnya gitu. Menyiapkan presentasi PowerPoint juga berbasis digital gitu. Hanya saja kok tidak sesuai dengan apa tadi masalahnya belum ada gitu ya. Ini juga membagian artikel sejarah digital, ada digitalnya, ada berbasis teknologinya, tapi untuk yang berpikir kritis mana kan tidak bisa, tidak ada gitu ya. Yang paling tepat adalah yang E gitu ya Bapak Ibu. Wih mantap, udah bisa semuanya ya. Allah, amin. Amin, mudah-mudahan. Nah sebenarnya yang D ini juga sebenarnya juga teknologi ada gitu ya, forum diskusi daring gitu ya, berarti pakai Zoom misalnya, menganalisis alternatif solusi, ini juga berpikir kritis gitu ya. Nah tapi yang sesuai dengan masa kini yang ini yang belum ada begitu ya, atau yang realitas sosial modern itu yang belum mencakup di pilihan jawaban yang D. Nah, yang paling tepat dan yang paling komprehensif itu adalah jawaban yang E ya, Bapak Ibu ya. Pilih yang paling komplit untuk bisa menjawab semua kata kunci dalam soal. Nomor 19. Soalnya adalah ketika mengajarkan wafatnya Umar bin Khattab, guru mendapati sebagian siswa lebih suka belajar dengan diskusi. Sebagian lainnya lebih suka membaca sumber tulisan tertulis dan ada pula yang tertarik menggunakan media interaktif. Wah, ini sudah bisa ditangkap nih. Oh, ini berarti DBL ya, Bapak Ibu ya. Mengakomodir semua karakteristik siswa. Kemudian guru ingin merancang pembelajaran berbasis perbedaan individu. Oh, ini kata kuncinya nih. Dengan mengintegrasikan teknologi. Oh, perbedaan individu teknologi agar semua gaya belajar siswa terfasilitasi. Rancangan pembelajaran berbasis perbedaan individu yang paling tepat. A, B, C, D, atau E? B. Kenapa B? Menyediakan digital video, Iya, seperti digital. Ya kan, terus artikel artikel juga, tertulis. aplikasi interaktif juga ya. Ini masuk yang kata kunci pertama. Kebebasan siswa memilih media sesuai dengan preferensi belajar. Ini yang mengakomodir tentang perbedaan individunya. Begitu. Kalau yang A hanya membaca artikelnya. Kalau B kuis online aja. Kalau ini membacakan kronologinya saja. Kalau ini ya presentasi yang PowerPoint-nya saja. Berarti yang ini sudah mencakup semuanya ya Bapak Ibu yang pilihan jawaban yang B. Oke, begitu. Sesuaikan dengan kata kunci. Lanjut nomor 20. Seorang guru SK ingin menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara dengan menekankan kontribusi Wali Songo melalui pendekatan budaya. Ia menyadari bahwa siswa memiliki kecepatan dan minat belajar yang berbeda. Ada yang lebih tertarik meneliti teks babat, ada yang senang mengamati peninggalan arsitektur masjid, dan ada yang lebih mudah memahami melalui drama peran. Guru ingin merancang pembelajaran berbasis perbedaan individu agar semua siswa merasa dihargai dan terlibat aktif. Pertanyaannya, rancangan pembelajaran berbasis perbedaan individu yang paling tepat, yang mengakomodir semua Bapak Ibu. Ini kalau diterapkan susah. Tapi Bapak Ibu harus memilih yang paling ideal, gitu ya. Apa? Yang gitu ya, variasi aktivitas mengakomodir semuanya ini. Kalau ini membaca aja, membuat laporan pengamatan, menampilkan satu video, membuat karangan panjang, itu nggak mencakup semuanya. Tapi kalau untuk yang perbedaan individu berarti harus variasi aktivitas. Saya membayangkan Bapak Ibu akan repot dengan
mendesain pembelajaran seperti ini. Kami pun di kampus itu juga repot. Terkadang hanya memaksakan, namanya juga pembelajaran orang-orang dewasa, ya udah presentasi, diskusi, tanya jawab, seperti itu. Itu pun sudah menghabiskan banyak waktu, apalagi mengakomodir semua variasi aktivitas. Wow, luar biasa. Nah, tapi ya memang ada teori ini gitu ya. Guru itu harus memenuhi semua kebutuhan siswa. Apalagi kalau untuk soal SJT, Bapak Ibu harus memprioritaskan kebutuhan siswa dengan mengesampingkan kepentingan gurunya sendiri. Oke, itulah idealnya seperti itu. Ideal ya memang sesuatu yang sulit untuk bisa diterapkan. Oke, Bapak Ibu bisa minum kopi kalau memang merasa ngantuk mendengar suara saya. Lanjut ke nomor 21. Soalnya langsung aja ya Bapak Ibu ya. Seorang guru SKI menyampaikan materi tentang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Jazirah Arab pra-Islam. Namun ia hanya menggunakan buku teks lama. Oh, ini bukunya teks lama ya. Kemudian yang tidak banyak menyinggung relevansi dengan perkembangan zaman, out of date berarti. Misalnya, bagaimana aspek perdagangan di Mekah dapat dihubungkan dengan konsep pasar global saat ini. Akibatnya siswa merasa pembelajaran monoton dan kurang kontekstual. Guru ingin memperbaiki dengan strategi problem based learning. Agar suasana belajar aman, siswa terdorong menjadi lulusan yang berkarakter unggul serta berdaya saing. Sampai segitunya ya harus berpikir guru SKI itu jangan mempelajarkan sejarah aja Bapak Ibu. Mengkontekstualisasikan dengan masa kini itu menjadi PR besar gitu ya yang harus Bapak Ibu lakukan. Biar siswa itu nggak monoton dan merasa ngapain sih saya belajar SKI toh itu sudah masa lampau gitu ya. Nah ini tugasnya guru. Yang mana berarti A, B, C, D atau Yang E? B. 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 ya. Guru Kenapa B? menyajikan Karena perbandingan sistem. ada masalah. Guru menyajikan Ternyata Perbandingannya. Oh, ini problem based learning kan? Ya, perbandingan ya membandingkan juga sistem sekarang dengan yang dulu. Ini berarti Bapak Ibu juga harus mempelajari yang sistem sekarang itu kayak apa, perdagangan modern dengan dahulu. Kalau dulu bisa barter misalnya, kalau sekarang ada alat tukar uang dan Kalau lain sekarang sebagainya. Jadi COD itu juga, Bu. membuat COD betul. COD. Belanja online. Yes, sebenarnya. Nah, diskusi presentasi kelompok. Nah, itu Bapak Ibu. Monggo silahkan kondisi-kondisi ideal ini bisa diterapkan di kelas SKI yang Bapak Ibu ampuh gitu ya. Tantangan ini setelah jadi guru profesional lulus PPG, semua teori konsep yang ideal ini harus bisa diterapkan di kelas SKI Bapak Ibu. Jangan lagi monoton lagi gitu ya. Mudah-mudahan, Bu. Amin. Kadang-kadang sinyalnya ini, Bu. Oke, Bapak Ibu. Oke, udah tutup speakernya dulu ya. Lanjut ke nomor 22. PJBL. Persoalannya adalah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan kehidupan dari sini maaf. Di sebuah kelas pembelajaran mengajar menyadari bahwa siswa sulit menghubungkan materi hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dengan kehidupan mereka saat ini. Agar pembelajaran lebih hidup, pengajar memutuskan menggunakan pembelajaran pendekatan project ya, yang mendorong siswa berpikir diterapkan adalah A, B, C, D atau E. Ada kata proyeknya ya Bapak Ibu ya. Mereka siswa menyusun proyek kampanye digital, mengkaitkan nilai hijrah dengan sikap pantang menyerah dan semangat perubahan di era modern. Sekarang pun pakai Canva juga sangat mudah, kemudian diupload di medsos, itu juga bentuk kampanye digital gitu ya. Itu siswa-siswa juga sekarang lebih kreatif, lebih mudah diarahkan untuk bisa mengakses hal-hal yang berbau digital. Bapak Ibu guru gimana? Kalau Bapak Ibu guru memang ya tantangannya begitu. Karena siswanya semuanya gen alpha begitu ya. Lahir ceprot sudah tahu kaitannya dengan internet, HP, smartphone dan lain sebagainya. Oke. Ya Bapak Ibu ya.
Ya, ini yang mencakup semuanya. Nomor 23, guru SKI menyajikan materi tentang strategi dakwah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Namun, penyampaian yang terlalu terfokus pada hafalan kronologi membuat siswa tidak dapat mengkaitkan nilai dakwah dengan kehidupan mereka saat ini. Guru berencana menerapkan deep learning agar siswa mampu memahami konsep dakwah secara mendalam dan menghubungkannya dengan konteks sosial modern. Jika guru ingin menerapkan deep learning, langkah pembelajaran yang paling tepat dilakukan itu yang pilihan jawaban A, B, C, D, atau E, Bapak Ibu. B. Yang B. Iya, B. Deep learning ya. Kalau yang A itu hanya menghafal, memberikan latihan, memutar video, merangkum tanpa refleksi. Ini juga ada catatan ini ya, tanpa refleksi. Menyalin isi buku teks nggak sesuai. Kalau yang sesuai untuk siswa agar memahami konsep dakwah secara mendalam sesuai dengan konteks sosial modern, nah itu yang tepat adalah yang B. Kan menghadirkan kasus konflik sosial di lingkungan sekolah. Nah ini kan yang sesuai saat ini ya, kontekstual saat ini. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Semoga sudah bisa mendapatkan trik strategi bagaimana menjawab soal, menemukan kata kunci, dan memilih jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang lain. 24. Seorang guru SKI mengajar materi pemikiran tokoh Islam Indonesia era modern kontemporer seperti Nurcholish Madjid dan Buya Hamka. Namun, guru hanya menggunakan metode ceramah dengan membaca buku teks. Siswa tampak pasif dan tidak mampu menghubungkan gagasan tokoh dengan isu-isu kehidupan sekarang. Guru ingin menggunakan pendekatan TPACK. Ini pendekatan yang kelima ya, setelah tadi PBL, PJBL, DBL, DL. Bukan dinas luar ya, tapi deep learning. Dan ini yang pendekatan TPACK, Bapak Ibu. Agar siswa dapat mengkaitkan materi dengan tantangan zaman. Strategi pembelajaran yang tepat sesuai TPACK adalah C. yang manakah yang kaitannya dengan teknologi, Menggunakan tapi aplikasi juga pembelajaran interaktif mengkaitkan dengan siswa menganalisis pemikiran nomor berkaitan 24. dengan isu aktual. Jawabannya adalah yang C. C. Betul. Aplikasi pembelajaran interaktif. Ini yang kaitannya dengan teknologi ya Bapak Ibu ya. Mengajak siswa menganalisis pemikiran tokoh. Ini juga suatu hal yang penting. Dan yang diminta lagi adalah mengaitkan isu-isu aktual di masyarakat. Berat sekali tugas guru SKI ya. Ya, ini gambaran idealnya Bapak Ibu ya. Oke. Terkadang kita dibenturkan dengan waktu, materi harus selesai gitu ya dengan waktu yang terbatas. Apalagi nanti kalau udah ada rapat gitu ya, tugas saja nih nyalin buku, kerjakan LKS gitu ya. Nah, itu guru sana itu yang belum ikut PPG. Kalau yang guru sini udah ikut PPG, nah ini menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif ya, minta siswa menganalisis, mengkaitkan isu-isu aktual di masyarakat. Keren sekali guru-guru seperti ini ya. Ya. Lanjut nomor 25. Oke. Masih kuat ya Bapak Ibu ya. Masih. Soalnya adalah seorang guru SKI menyampaikan materi pemikiran tentang Azumardi Azra. Pemikirannya tokoh ya, Pak Azumardi Azra almarhum. Tentang perkembangan Islam di era global. Namun, guru hanya menggunakan metode ceramah panjang tanpa memberikan kesempatan siswa berkreasi. Akibatnya, siswa tidak mampu mengaitkan pemikiran Azumardi Azra dengan kondisi globalisasi yang mereka alami. Guru ingin mengubah pembelajaran dengan TPACK agar siswa lebih adaptif. Nah, kegiatan pembelajaran yang paling sesuai itu yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? D. D. Ya. Karena apa? Mempresentasikan gagasan. Yuk, pahami dulu begitu ya. Mereka suruh presentasi. Kalau hanya mendengarkan, terkadang mereka jenuh. Apalagi kalau yang ceramah itu tidak interaktif gitu ya. Itu ceramah pun sebenarnya juga tidak buruk ya, bukan metode yang buruk dan harus ditinggalkan, enggak sih Bapak Ibu. Itu masih sangat diperlukan.
Cuma memang perlu penekanan-penekanan, ya sisi-sisi interaktif. Guru itu harus tiktokan dengan siswanya, kasihlah pertanyaan, sebutlah namanya, kasihlah apresiasi. Itu kan juga bagian dari metode ceramah juga, yang memang juga masih sangat diperlukan oleh guru SKI, bercerita dengan ekspresif, dengan eye contact, dengan artikulasi yang jelas. Nah, itu juga harus bisa diterapkan oleh guru SKI. Karena intinya kan SKI itu dongeng ya, Bapak Ibu ya. Dalam arti menceritakan fakta sejarah gitu ya. Nah, itu juga perlu melatih diri menggunakan bahasa yang mudah dipahami, membuat orang-orang juga tidak jenuh dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian kalau kaitannya dengan TPACK, balik lagi ke sini ya. Itu media digital. Oke. Kalau memenuhi kata kuncinya ya, sama mengkaitkan pengalaman remaja masa kini. Oke, begitu. Semoga sudah bisa dipahami Bapak Ibu, adaptif ya. 26. Soalnya adalah guru SKI menyampaikan materi tentang masa kejayaan dinasti Abbasiyah yang mencakup perkembangan ilmu pengetahuan, politik, dan budaya. Namun, siswa ABK, ini anak berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu ya, merasa tertinggal karena guru hanya menyajikan materi dalam bentuk teks panjang tanpa ada dukungan visual. Kemungkinan ABK-nya bukan netra ya, kalau ini ya, dalam konteks ini ya. Guru ingin menciptakan suasana belajar yang inklusif sehingga semua siswa merasa dilibatkan. Pendekatan yang paling tepat seperti apa Bapak Ibu? D ya. Materi dalam bentuk audio, visual, dan teks sederhana. Ya, ini untuk ABK-nya juga tidak dijelaskan gitu. Kebutuhan khususnya yang mana gitu yang perlu ditekankan. Nah, ini ya mengakomodir untuk kisi-kisi yang memang menyebutkan bahwa kita sebagai guru madrasah itu harus bisa mengakomodir semua perbedaan dan perbedaan karakteristik individu gitu ya, apalagi yang ABK. Madrasah yang inklusif itu sudah banyak sekali. Seperti di MA Maguwo itu juga sudah mendeklarasikan sebagai madrasah inklusif gitu ya, menerima beragam keistimewaan anak gitu ya Bapak Ibu ya. Di kampus UIN sendiri juga sebagai kampus inklusif Bapak Ibu. Apalagi kalau melihat core values-nya, nah ini nanti kalau Bapak Ibu sebagai alumni UIN, ini yang perlu dibanggakan juga gitu ya, sebagai nilai plus dari UIN Jogja begitu ya. Salah satunya adalah inklusif begitu. Kita punya pusat layanan difabel sebagai pionir untuk kampus-kampus lain agar bisa melayani semua kebutuhan mahasiswa, khususnya yang untuk berkebutuhan khusus gitu. Makanya ini juga ditekankan di soal UP Bapak Ibu. Jadi jangan sampai guru-guru PPG itu punya mindset bahwa anak-anak ABK itu adalah anak cacat, anak yang terkena kutukan, anak yang memiliki nilai negatif. Tapi bagaimana kita melihat bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaan. Begitu pula dengan anak yang berkebutuhan khusus. Itu malah menjadi concern kita sebagai seorang pendidik melihat mereka semua siswa kita itu memiliki keistimewaan masing-masing gitu ya. Jadi ngerasa merinding kalau cerita seperti ini. Itu memang idealnya seperti itu, tapi kalau untuk diterapkan memang tidak mudah Bapak Ibu. Ya, apalagi Bapak Ibu yang di garda depan gitu ya, untuk bisa memfasilitasi semua mahasiswa ABK begitu ya. Nah, itu juga tidak mudah. Perlu perjuangan. Tapi insya Allah dengan perjuangan itu Bapak Ibu mendapatkan pahala yang tidak terkira lah insya Allah. Baiklah. Kita lanjut ke nomor 27 ya Bapak Ibu ya. Oke. Soalnya adalah pada proyek PJBL tentang strategi Nabi membangun masyarakat Madinah, siswa diminta membuat esai reflektif tentang nilai ukhuwah Islamiyah dan kerukunan. Guru ingin menilai sejauh mana siswa mampu menganalisis nilai-nilai keislaman dari peristiwa sejarah tersebut dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Yang ditanyakan adalah instrumen assessment Bapak Ibu. Wah, ini. Bapak Ibu harus menguasai ini
Nah, yang mana yang sesuai? A, B, C, A. D, atau E? A. Nomor 27A. Karena apa? Di sini kan buat isai. Tentunya ya rubrik penilaian isai. Nah, aspek apa? Isinya, argumentasinya, keterkaitan dengan konteks masa kini. Kalau tes objektif pilihan ganda enggak ya? Karena itu mengukur sisi kognitif aja dan benar salah gitu ya. Kalau isai itu kan perlu adanya nilai dari aspek isi atau konten analisisnya dinilai. Observasi sikap enggak. Angket bukan, tes uraian juga bukan. Jadi yang paling tepat adalah A ya Bapak Ibu ya, rubrik penilaian isai. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh Bapak Ibu guru loh. Jadi Bapak Ibu guru sedikit meninggalkan proses pembelajaran yang menekankan siswa itu bisa menuangkan ide gagasannya dalam bentuk tulisan. Memang agama, tapi itu yang paling itu sebagai penyampai pesan itu melatih siswa untuk menulis kritis agar kita bisa menghadapi segala persoalan itu penyelesaiannya dengan solusi yang tepat. Nah, itu salah satunya adalah ya dengan melatih siswa menuangkan ide gagasannya, argumentasinya, dan jangan takut-takut untuk bisa mengungkapkan itu gitu ya. Kalaupun sudah dilatih dari sisi komunikasi dengan presentasi, nulis itu jauh lebih bisa dikatakan healingnya sisi batin gitu ya, meluapkan, mengungkapkan apa yang kita rasakan gitu ya, atau mengkristalisasi apa yang ada di pikiran kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Oke, instrumen assessment yang tepat itu ya rubrik penilaian isai. Karena yang ditanyakan adalah isai reflektif. Siap menerapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya menyuruh siswanya mengerjakan pilihan ganda aja gitu ya. Insya Allah. Insya Allah, Bu. Oke, insya Allah. Amin. Berikutnya nomor 28. Seorang guru SKI di Madrasah Sanawiyah mengajarkan materi masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Dalam pembelajaran siswa diminta melakukan diskusi kelompok. Oh, ini diskusi kelompok ya. Jadi kata kunci nih, tentang kebijakan pengumpulan mushaf Al-Quran pada masa beliau. Guru ingin menilai sejauh mana siswa menampilkan sikap saling menghargai saat diskusi menyampaikan pendapat. Instrumen assessment yang paling tepat. C. C. B. C. C. Yang paling cepat? Iya, C. Yang C. Observasi sikap saling menghargai saat berdiskusi. Itu ya. Itu. Oke, gampang sekali ya. Nggak sulit kan Bapak Ibu ya? Enggak. Tapi kalau nanti rubrik penilaiannya ada yang sama, misalnya sikap saling menghargai, nanti yang satunya ya sama-sama sikap, tapi sikap yang lain. Misalnya itu juga harus lebih kritis lagi. Dan sebenarnya untuk soal-soal seperti ini kembali lagi yang sudah tadi saya sampaikan, bagaimana sih Bapak Ibu sebagai guru SKI itu bisa mendesain pembelajaran itu bervariasi gitu ya. Tidak hanya menguji dari sisi kognitif, dari pengetahuan aja, tapi sikapnya juga, keterampilannya juga. Apalagi nanti kalau UKIN Bapak Ibu, ketika praktek pembelajaran, 3 ranah itu harus masuk semuanya gitu ya. Dan 4 keterampilan abad 21 itu wajib untuk ada pada tahapan pembelajaran gitu ya. Ada critical thinking-nya, ada collaboration-nya, kerja kelompoknya gitu ya, ada komunikatifnya, ada presentasinya. Kemudian presentasi tanya jawab itu termasuk komunikatif ya. Ada apalagi 4 collaboration, kreatif, critical thinking, komunikatif. Udah ya itu. Itu harus ada semuanya. Makanya kalau Bapak Ibu praktek pembelajarannya sudah mencakup semua itu, nanti penilai udah nilai full gitu ya. Oh, udah ada semuanya gitu. Ada diskusi kelompok, ada presentasi, tanya jawab. Kalau memang project berarti kan tetap ada proyek, kemudian ada juga proses kelompok, ada proses diskusi, presentasi. Itu biar anak-anak kita semakin terlatih berpikir kritis. Ya.
29 Bapak Ibu, guru SKI memberikan proyek akhir kepada siswa berupa video dokumenter tentang tokoh Islam dunia modern, misalnya kontribusi Fazlur Rahman dalam pengembangan pemikiran Islam kontemporer. Guru menilai hasil kerja siswa secara komprehensif mulai dari isi materi, teknik pembuatan video, hingga sikap kerjasama dalam kelompok. Instrumen asesmen yang paling tepat untuk menilai 3 aspek itu yang mana Bapak Ibu? D. Yang B. 29. yang B. Yang B. B. Proyek B. video. Proyek video dokumenter. Iya, mencakup isi, teknik, kerjasama. Itu ya, kalau yang lainnya keaktifan siswa aja, enggak ya? Tapi lebih ke karena proyek gitu ya. Oke, yang B betul. Kayak ini proyek akhir. Sorry, video dokumenter. Terus yang ini adalah dinilainya tidak hanya sisi proyeknya aja, tapi juga teknik dan juga kerjasama. Oke, yang B. Sekarang yang 30 Bapak Ibu. Instrumen assessment yang paling tepat dengan konteks bahwa pembelajaran tentang dinasti Umayyah di Andalusia, guru menggunakan metode role play. Siswa berperan sebagai pejabat istana yang membahas kebijakan pendidikan dan pembangunan kota Cordoba. Dari assessment sebelumnya, guru melihat masih ada siswa yang pasif. Guru ingin menilai sikap kerjasama dan tanggung jawab siswa dalam kegiatan bermain peran. Yang tepat instrumennya yang mana? Biar lihat keaktifan siswa, sikap kerjasama, dan tanggung jawab. E. Bagian Yang E. bagian E. Iya, sikap kerjasama ya, tanggung jawab saat bermain peran. Karena yang ditanyakan itu Bapak Ibu, ini kata kuncinya. Betul. Kalau yang lainnya objektif, enggak ya. Ya, karena kita bisa lihat keaktifan siswa, melihat proses kerjasama itu melalui observasi atau pengamatan. Tidak bisa dengan tes uraian, angket bisa, cuma kurang komprehensif. Yang paling tepat adalah observasi. Ada Oke, kerjasamanya. 31. Gitu Pak. Guru SKI menggunakan aplikasi Learning Management System untuk mengunggah materi tentang hijrah Nabi ke Madinah. Kayak peserta PPG ya, pakai LMS ya. Siswa diminta membaca materi lalu menjawab kuis online. Hasil asesmen menunjukkan siswa cepat menjawab benar, tetapi diskusi daring tidak aktif. Guru menyadari bahwa pembelajaran ini belum menyentuh aspek kolaboratif. Praktik baik yang perlu dilakukan guru dalam kondisi tersebut adalah semua aplikasi ada plus minus ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu suruh menganalisis nih, best practice-nya di mana? Iya, karena yang dibutuhkan apa? Diskusi daring, biar aktif. Kekurangannya kan itu, makanya mana yang perlu ditambah? Yaitu adalah forum diskusi online dengan pertanyaan reflektif. Jadi kalau suruh diskusi aja, silahkan komen di kolom diskusi. Kalau tidak ada pertanyaan reflektifnya juga mereka bingung mau komen apa, gitu ya. Gitu. Yang paling tepat yang memberikan selain menambahkan forum diskusi online-nya, tapi juga menambahkan pertanyaan reflektifnya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Iya. 32 sekarang. Seorang guru SKI di Madrasah Aliyah mengajar materi kepemimpinan Utsman bin Affan. Guru menayangkan slide PowerPoint berisi teks panjang tentang kebijakan politik dan pembangunan pada masa Utsman. Selama pembelajaran, guru membaca teks yang ada di slide. Nah, ini penyakit kita semua ini. Pakai slide itu sebenarnya PowerPoint-nya aja, poin yang punya power. Jadi jangan copy paste paragraf di slide. Nah, dan akhirnya hanya membaca. Gitu ya. Sementara siswa hanya mencatat tanpa banyak interaksi. Hasil evaluasi menunjukkan siswa kurang memahami makna kepemimpinan Utsman dan hanya menghafal fakta. Praktek baik yang dapat dilakukan guru agar pembelajaran lebih berkualitas, Bapak Ibu, yang mana? B. A, B, B. C, D, E, Yang bagian B. B. Mengintegrasikan media visual interaktif seperti peta bagan dan ilustrasi untuk mendukung pemahaman
siswa. Ini harus benar-benar dilakukan loh ya. Yang milih Bapak Ibu sendiri loh ya. Allah, Harus Bu. siap nih. Insya Allah. Itu. Oke. Kemudian bikin slide itu juga tidak hanya copy paste paragraf tanpa adanya penjelasan dari Bapak Ibu sendiri dengan bahasa yang mudah dipahami. Itu. Oke, 32 sudah. Jawabannya adalah B ya. Sekarang yang nomor 33. Dalam evaluasi pembelajaran pemerintahan dinasti Ayyubiyah, guru hanya menggunakan ulangan harian berupa soal pilihan ganda standar. Nah, ini siapa yang tersindir dengan model atau desain pembelajaran seperti ini? Hasilnya memang menunjukkan angka nilai, tapi tidak mencerminkan keterampilan kolaborasi, sikap toleransi, dan keterampilan berpikir kritis yang diharapkan dari siswa. Guru ingin memperbaiki evaluasi agar lebih komprehensif. Apa perspektifnya Bapak Ibu dalam evaluasi pembelajaran? E, Yang E ya. Iya, harus mengkombinasikan penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Baik itu melalui tes, observasi sikap, dan penilaian proyek yang relevan. Ini sekali lagi nih, Bapak Ibu harus siap ini. Karena memilih sesuatu yang ideal itu seperti ini, nanti sebagai guru profesional sudah harus bisa menerapkan seperti itu. Hei, berat ya. Insya Allah mudah lah. Setelah ini sudah tahu ilmunya, tinggal menerapkannya. Oke, 34, qobelal akhir Bapak Ibu. Ketika mengajarkan materi tokoh-tokoh Islam di Eropa pada era modern, seorang guru SKI mencoba menggunakan aplikasi berbasis artificial intelligence untuk membuat kuis otomatis. Hasil kuis memperlihatkan bahwa banyak siswa mampu menjawab benar. Bagus dong ya. Tetapi guru menyadari bahwa pemahaman mendalam siswa terhadap peran tokoh belum terukur secara memadai. Guru berpikir bahwa kemampuan penguasaan materi yang dimilikinya perlu terus dikembangkan agar instrumen evaluasi digital tidak hanya menilai hafalan, tetapi juga pemahaman sikap dan keterampilan. Praktik yang mencerminkan kemampuan guru sebagai modal pengembangan diri berkelanjutan yang mana, Bapak Ibu? D. Iya, yang D. Siap loh ya, Bapak Ibu ya. Siap menjadi guru yang mengevaluasi penggunaan kuis digital, mempertimbangkan integrasi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, oke. Mantap. Lah. Terakhir nih Bapak Ibu nih. Masih terkait dengan AI dan guru profesional. Boleh nggak sih menggunakan AI? Boleh sekali Bapak Ibu, silahkan. Jangan sampai kita malah dikuasai teknologi. Kita yang harus menguasai teknologi gitu ya. Dan bijak penggunaan teknologinya. Dan AI itu kan butuh hasil AI itu butuh validasi juga dari kita. Kita yang bisa berpikir apakah informasi yang disampaikan AI itu benar atau salah. Nah, itu yang bisa menilaikan kita ya Bapak Ibu ya. Oke, terakhir, soal terakhir. Dalam materi perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa Abbasiyah, guru menggunakan AI untuk menampilkan teks panjang tentang tokoh Ibnu Sina. Namun, siswa Gen Z lebih suka penjelasan singkat berbasis poin-poin, sedangkan siswa Gen Alpha lebih antusias jika ada video animasi singkat tentang penemuan Ibnu Sina. Guru menyadari terjadi gap antara konten AI yang hanya berupa teks dengan gaya belajar peserta didik yang lebih visual dan cepat. Nah, langkah terbaik yang dapat dilakukan guru adalah C. C. Bapak Ibu harus punya keterampilan nih mengkombinasikan AI untuk menghasilkan ringkasan berbasis poin dan visual animasi sesuai gaya belajar siswa. Wah, nggak gampang ya jadi guru profesional ya. Nah, apalagi kalau menghadapi permasalahan yang ada di soal ini gitu. Nah, yang paling tepat ya itu yang C. Kalau menghapus penggunaan AI ya jangan. Wong mereka juga akan hidup dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Ya memang harus diperkenalkan gitu ya. Dan agar tidak menggunakan AI itu sembarangan gitu ya, tapi ada kode etiknya,
kita manusia juga perlu menseleksi apakah informasi yang disampaikan AI itu sudah benar atau tidak, kan begitu. Menyajikan teks panjang dari AI tanpa perubahan agar siswa terbiasa juga jangan gitu ya, tapi mengkombinasikan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu, dan alhamdulillah sudah selesai. Sudah 35 soal yang sudah kita bahas di siang hari ini. Semoga semuanya sudah bisa memahami pola-pola soalnya seperti apa. Dan yang lebih penting adalah ya menginternalisasikan tadi yang menjadi jawaban yang benar tadi untuk bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru SKI di kelas gitu ya. Kaitannya dengan PBL, PJBL, DL, DBL, TPACK. Nah, itu mudah dipelajari, dihafalkan, tapi sulit untuk diterapkan. Tapi insya Allah semoga setelah ini Bapak Ibu dimudahkan ya. Karena sudah tahu teorinya, sudah tahu konsepnya, sudah khatam dari modul 1, 2, dan 3 PPG. Dan sekarang pun untuk soal-soalnya di uji pengetahuan maupun uji kinerja itu kan bagaimana Bapak Ibu bisa menyampaikan secara ideal dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, itu yang harus bisa diperjuangkan, diusahakan, diupayakan untuk bisa direalisasikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kita semualah sebagai seorang pendidik. Oke, ada pertanyaan, monggo silahkan. Saya buka penanya 3 saja sebelum kita akhiri karena sudah azan zuhur kayaknya di tempat tertentu, tempat-tempat tertentu. Tidak ada Baik Ibu, pertanyaan. Assalamualaikum. Oke, resen Pak. Zainal Arif. Halo. Benar. Bisa klik resen. Ini sambil penggunaan TPACK juga ini Pak. Resen itu di mana ya Bapak Ibu ya? Nah, coba resen Pak Zainal. Di reaction itu, misalnya saya kalau mau resen nih, tangan saya kan muncul itu ya. Bentar dulu. Di Ya, mana? bentar. Biar tambah canggih lah penggunaan teknologinya. Ya, ini Pak Ahmad, Pak Alimudin misalnya. Ini kan sudah resen. Oke. Atau Pak Alimudin dulu ya, Pak Zainal ya. Siap Ibu, siap. Oke. Silakan Pak Alimudin kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Oke Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tips untuk jawab nanti di UP Bu ya. Oke. Ya. Apa kita mendahulukan uraiannya dulu atau maksudnya studi kasusnya dulu atau pilihan gandanya dulu gitu. Oke. Ya, demikian saja Bu, makasih. Oke. Ya, sami-sami Pak Alimudin. Dari mana Pak Alimudin? Kabupaten Goa Bu. Sulawesi. Sulawesi Bu. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Pak Alimudin. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa mendahulukan untuk mengerjakan studi kasusnya dulu atau pilihan ganda? Mohon maaf sekali, sistemnya urut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti sistem SEBUP itu seperti TO kemarin, pilihan ganda dulu yang harus diselesaikan dalam waktu 120 menit atau 2 jam. Kalau soalnya 65, nah berarti Bapak Ibu harus berapa menit mengerjakan satu soalnya? Nah, itu harus menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Makanya kenapa tadi saya di depan menyampaikan bahwa Bapak Ibu jangan terpaku di satu soal sehingga menghabiskan banyak waktu begitu ya. Jadi kalau memang sudah 2 kali membaca kok belum nemu jawabannya yang mana, lanjut ke soal berikutnya aja. Atau pilih ragu-ragu gitu ya, nanti biar bisa kembali lagi ke soal tersebut. Gitu. Jadi ketika 120 menit itu belum selesai Bapak Ibu nggak bisa lanjut ke studi kasus gitu. Jadi kalau ada keterlambatan Bapak Ibu dalam masuk Zoom pada saat ujian atau masuk sistem pada saat ujian, pengalaman kemarin malah hanya bisa menjawab pilihan ganda, studi kasusnya nggak bisa menjawab. Karena kehabisan waktu, gangguan sinyal, dan masa perpanjangan dari sistem nasional 1 jam itu sudah terlampaui. Jadi ya studi kasusnya 0.
tidak ada sama sekali kosong, tidak bisa dinilai. Itu yang kebanyakan menyebabkan Bapak Ibu tidak lulus UP. Itu Bapak Ibu guru yang tidak lulus UP kebanyakan karena studi kasusnya tidak terisi. Jadi memang pertimbangan waktu dalam mengerjakan Bapak Ibu itu harus menjadi perhatian Bapak Ibu. Gitu ya. Mohon untuk bisa menjawab jawaban yang tepat itu iya, tapi juga dengan waktu yang cukup. Nah, itu harus menjadi pertimbangan. Gitu ya Pak Alimudin, jadi nggak bisa mendahulukan studi kasus dulu baru pilihan ganda, nggak bisa, karena sistemnya urut 120 pilihan ganda, 120 menit pilihan ganda, 30 menit untuk yang studi kasus. Jadi Oke, beda begitu sama Pak yang Alim. jadi beda sama yang di tryout kemarin ya, Bu? Oh, kalau tryout bisa ya? Studi kasus dulu ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu, karena 2 hari Oh, saya gitu coba ya. ya hari pertama saya dahulukan pilihan gandanya. Oke. Di hari Oh, kedua gitu. saya dahulukan studi kasusnya Studi begitu. kasusnya. Oh, gitu. Oke. Ya, memang untuk sistem kita miripkan untuk sebentar. Untuk instalasinya gitu ya, hampir sama. Cuma memang untuk yang UP, kalau yang pelaksanaan UP sebelumnya pengalamannya seperti itu, urut begitu. Tapi nggak tahu kalau untuk UP yang besok ya, ini belum ada informasi terbaru kaitannya dengan sistem tersebut. Kalau yang lama memang masih urut seperti itu, Bapak Ibu. Karena pengalaman kami ketika pelaksanaan UP, karena kami juga menjadi titik lokasi ujian, itu juga kita ngawas yang di Papua. Ketika di Papua proses ujiannya pada saat ujian itu mati lampu dan itu satu daerah gitu ya. Jadi nggak bisa ngungsi, kalaupun ngungsi jauh begitu ya. Nah, itu pun kehabisan waktu Bapak Ibu, perpanjangan 1 jam aja sudah digunakan untuk pilihan ganda aja dan itu nggak cukup dan untuk studi kasusnya nggak bisa dikerjakan. Karena sistem studi kasus itu terbuka setelah pilihan gandanya selesai mengerjakan. Itu pengalaman kemarin ya, tapi kalau untuk besok apakah ada sistem terbaru ya nanti kita sampaikan lagi kalau memang ada info terbaru. Oke, berikutnya yang kedua Bapak Misbahul Umam, monggo Pak. Ibu, saya mau bertanya tentang studi kasus. Apakah nanti ada pilihan studi kasusnya? Contoh kayak misalnya, kalau kemarin kan semuanya ada tuh kayak LKPD, terus yang ada pada selama kalau gitu. Apakah nanti di UP itu hanya pilih satu saja kita pilih LKPD misalnya, atau yang lainnya? Gitu. Oke. Pak Misbah dari mana asalnya? Saya dari Jakarta. Oke, dari Jakarta. Oke, itu aja pertanyaannya Pak Misbah ya? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Misbah. Jadi Bapak Ibu, untuk studi kasus, mohon maaf, memang yang diujikan salah satu aja sih. Kalau kemarin kan yang kita ujikan itu semua gitu ya, media iya, penilaian iya, strategi pembelajaran iya, sama LKPD iya. Tapi kalau besok dan pengalaman sebelumnya, UP sebelumnya itu hanya satu aja Bapak Ibu. Jadi nasib-nasiban nih Bapak Ibu dapatnya media atau penilaian atau LKPD atau strategi pembelajaran gitu. Jadi Bapak Ibu harus membaca instruksi dengan seksama ya. Bapak Ibu dapat media atau itu kan berarti kan salah satu aja gitu ya, atau strategi pembelajaran atau LKPD atau penilaian gitu. Salah satu aja Pak pengalaman kemarin gitu. Cuma memang keempat-empatnya ini bisa berkaitan loh Bapak Ibu. Nggak bisa dilepaskan ya. Misalnya masalahnya kaitannya dengan apa ya, penilaian yang kurang otentik misalnya. Nah, butuh media evaluasi yang interaktif gitu. Itu kan juga berkaitan gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu mau nggak mau harus menguasai keempat materi ini gitu. Baik itu media, penilaian, LKPD maupun strategi pembelajaran. Semangatlah Bapak Ibu, insya Allah sudah sering dipelajari, sudah di luar kepala. Yes. Oke. Satu lagi ya. Saya, Bu. Oh iya Pak, ya wes.
Pak Zainal. Zainal Arif ya. Saya dari Silakan. Lombok, Ibu. Oh, dari Lombok. Monggo, Pak. Ya. Terkait soal-soal tryout tadi itu, kebetulan kan tadi Ibu menjelaskan sepintas, jadi perlu juga saya ulang-ulang. Boleh nggak Ibu kirim lagi gitu kan, pelajari. Dan kebetulan juga kemarin waktu tryout nilai saya kurang-kurang terus. 2 kali tryout kurang terus. Oh. Jadi, mintalah soal-soal tryout tadi itu, dan supaya semangat belajar lah saya. Oke. Ya, itu aja Pak Zainal. Ya, itu aja Ibu. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Zainal atas pertanyaan dan permohonannya. Aduh. Dikirim enggak? Oke. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Halo? Halo, Bu. Oke, masih 1 menit aja. Oh, udah jam 12. Ini pas banget. Pak, Halo, Bu. menjawab pertanyaan Pak Zainal ya, Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan terakhir. Nanti kalau mau ada pertanyaan lagi boleh wapri ke saya. Kan udah ada ya nomor saya ya. Untuk file soal, mohon maaf itu tidak bisa kami sampaikan gitu ya. Itu menjadi komitmen kami agar Bapak Ibu tidak terpaku pada satu soal itu saja. Gitu. Jadi memang itu bentuk istihad kami. Sekali lagi istihad kami Bapak Ibu untuk mengejawantahkan kisi-kisi ke dalam bentuk soal gitu. Itu bukan soal bocoran dari UP atau dari panitia nasional. Itu yang membuat adalah dosen internal kami gitu ya. Jadi itu hanya untuk latihan saja dan sudah dilatihkan Bapak Ibu di 2 kali TO. Nah, kami sarankan Bapak Ibu belajarnya mendalami lagi, memahami lagi kisi-kisi, kemudian dikaitkan dengan modul-modul yang sudah dipelajari. Gitu aja Pak Zainal, semangat gitu ya. Tadi juga Oke, sudah Bu. Terima dibahas, kasih, Bu. insya Allah sudah ada trik tipsnya, tambahan lagi biar mantap pilihannya ketika ngeklik di Sholawati Bapak Ibu. Gitu ya, bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu juga semakin tambah mantap gitu ya. Tapi kalau dibacain surat Yasin nanti kelamaan gitu. Waktunya habis gitu. Atau bismillah lah untuk meyakinkan bahwa jawaban kita semuanya ditunjukkan Allah dengan jawaban yang tepat. Tentunya itu sebagai orang beriman setelah berusaha ikhtiar tentunya tawakal ya Bapak Ibu ya. Semangat berjuang, semoga sukses. Amin. Semoga lulus semuanya, insya Allah dengan pengalaman SKI sebelumnya, kelas SKI itu selalu 100% kelulusan. Amin, Gitu. amin. Semuanya lulus. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf tidak bisa memperpanjang pertemuan pada siang hari ini karena keterbatasan waktu dan ada tugas lain yang harus kami selesaikan. Terima kasih kami haturkan atas kebersamaan Bapak Ibu semuanya pada acara siang hari ini. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mengambil banyak manfaatnya dari acara ini, dapat memahami gimana sih bentuk-bentuk soalnya gitu ya, agar Bapak Ibu juga semakin terlatih dalam menyelesaikan soal-soal itu. Dan paling penting lagi adalah dengan menjawab jawaban yang tepat, Bapak Ibu juga bisa menerapkan apa yang menjadi model ideal seorang guru SKI gitu ya. Ketika modul yang sudah dipelajari di PPG melalui evaluasi di uji pengetahuan maupun yang uji kinerja. Lagi terima kasih Bapak Ibu, kami akhiri.
Dengan menutup membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Zoom-nya ya, Bapak Ibu ya. Selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Sami-sami. Terima kasih. Recording stopped.